Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Didukung penuh oleh Amerika Serikat dalam perang melawan Hamas, tak menjamin Israel terhindar dari kerugian, terutama di sektor ekonomi yang cukup signifikan. Berapa banyak kerugian yang dialami Israel? Lalu bagaimana cara mereka mendapatkan biaya perang jika terus-terusan merugi? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Kurang lebih sudah 3 bulan konflik antara Hamas dan Israel berlangsung. Di pihak Palestina sudah puluhan ribu warga sipil yang menjadi korban, bangunan hancur di mana-mana, dan terjadi krisis makanan. Sementara itu, kerugian dari sisi Israel juga tak main-main. Semenjak Israel menyerang Gaza, pariwisata mereka mulai berdampak, tak ada pelancong yang datang, sehingga hotel-hotel menjadi kosong, otomatis tak ada lagi yang mengunjungi Yerusalem dan Tel Aviv. Kapal-kapal pesiar pun mulai menjauhi pantai Israel. Padahal sebelum konflik berkecamuk ramai dikunjungi, maskapai-maskapai besar juga menghentikan penerbangan ke Israel, dan dari Israel hal ini pun membuat 600 karyawan yang bekerja di Bandara Ben Gurion harus terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tak hanya itu, jam kerja 1000 karyawan lainnya juga dikurangi sebesar 25%, sebelumnya di bandara tersebut ada 4.600 pekerja, tapi setelah PHK dan pengurangan jam kerja berlaku, hanya ada 3.000 karyawan yang statusnya bekerja penuh. Selain jumlah wisatawan yang berkurang drastis, serangan Israel ke Gaza juga berdampak pada mata uang Israel, yaitu shekel yang jatuh ke level terendah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini adalah kejatuhan yang paling rendah selama kurang lebih 8 tahun terakhir. Shekel melemah 3% terhadap dolar Amerika Serikat, dan hanya diperdagangkan di level 3,96 US dolar. Selain nilai mata uang yang jatuh, harga saham dan obligasi juga merosot. Indeks utama saham Tel Aviv turun sebanyak 7%, sedangkan obligasi pemerintah turun sampai angka 3%. Israel memutuskan untuk menghapus beberapa kementerian sehingga anggaran kementerian-kementerian tersebut bisa dialihkan untuk membiayai agresi militer di Gaza. Yang pertama ada Kementerian Urusan dengan Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme. Kementerian ini bertugas menjaga dan memperkuat hubungan antara Israel dan komunitas Yahudi di seluruh dunia. Rencana penutupan kementerian ini menuai kritik kalangan diaspora global, menganggap bahwa kementerian ini penting karena bisa menghubungkan mereka dengan Israel. Imbas dari penutupan kementerian ini adalah ada 1.000 orang yang akan kehilangan pekerjaannya. Pemerintah Israel akan menghemat anggaran sebesar 100 juta US dollar atau 1,5 triliun rupiah per tahunnya. Jika kementerian ini jadi ditutup, kementerian selanjutnya yang direkomendasikan untuk tutup adalah Kementerian Urusan Yerusalem. Kementerian ini bertugas untuk mempromosikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan menjaga keamanan, serta ketertiban di kota tersebut. Jika kementerian ini ditutup, ada 500 orang yang akan kehilangan pekerjaannya, dan anggaran 50 juta US dollar atau sekitar 769 miliar rupiah per tahun untuk kementerian ini bisa dialihkan untuk membiayai perang. Selanjutnya ada Kementerian Warisan dan Budaya yang bertugas untuk melestarikan budaya warisan Israel, sekaligus mempromosikan pariwisata Israel. Jika kementerian ini ditutup berarti Israel tak akan mengeluarkan anggaran 100 juta US dollar lagi. Dan tentunya akan memberhentikan 1.000 orang karyawan. Lalu ada Kementerian Pemukiman dan Misi Nasional yang bertugas untuk membangun dan mengembangkan pemukiman Yahudi di tepi barat dan Yerusalem Timur. Kementerian ini juga bertugas mempromosikan misi nasional Israel. Ada 1.000 orang yang terancam kehilangan pekerjaan jika kementerian ini ditutup. Pemerintah Israel juga bisa menghemat anggaran sebesar 100 juta US dollar per tahunnya. Kementerian selanjutnya, ada Kementerian Kerjasama Regional yang bertugas untuk mengembangkan kerjasama Israel dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Penutupan kementerian ini akan mengorbankan 500 orang yang bekerja di sana. Selain itu, dana tahunan Israel untuk kementerian ini sebesar 50 juta US dollar bisa digunakan untuk keperluan perang melawan Hamas. Terakhir ada Kementerian Kesetaraan Sosial. Kementerian ini bertugas untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jika kementerian ini ditutup, Israel akan memberhentikan 1.000 karyawan, dan tidak akan mengeluarkan dana 100 juta US dollar per tahun lagi untuk kementerian tersebut. Penutupan kementerian-kementerian ini menimbulkan pro dan kontra, karena akan berpengaruh pada layanan pemerintah kepada masyarakat. Tapi hal ini harus dilakukan demi menghemat anggaran negara yang telah terkuras dalam membiayai perang dengan Hamas.
Sebagai negara sekutu paling setia Israel, Amerika Serikat adalah sasaran bagi Israel untuk mengemis anggaran. Karena itu DPR Amerika Serikat pun meloloskan rancangan undang-undang, atau RUU bantuan untuk Israel sebesar 14,3 miliar atau sekitar 226 triliun rupiah pada tanggal 2 November lalu. Rancangan undang-undang itu awalnya mengalami pro dan kontra, bahkan anggota DPR Amerika Serikat sampai ribut. 226 anggota dewan mendukung rancangan undang-undang tersebut, sedangkan ada 196 anggota yang menolak. Penolakan rancangan undang-undang ini dipicu oleh ketakutan akan terjadinya defisit. Salah satu yang menolak adalah pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer. Dia keberatan karena RUU tersebut belum mencakup bantuan untuk Ukraina, dan akan memotong dana ke Internal Revenue Service, atau lembaga pengumpulan pajak dan penetapan hukum pendapatan dalam negeri Washington. Makanya pihaknya tidak akan menyetujui RUU tersebut. Israel juga mengemis bantuan kepada Federasi Yahudi Amerika Utara, atau The Jewish Federations of North America. Mereka pun melakukan penggalangan dana, dan berhasil mengumpulkan 638 juta US dollar atau sekitar 9,8 triliun rupiah yang akan disumbangkan kepada Israel. Ekonomi Israel benar-benar mendapat guncangan besar karena perang kali ini, yang awalnya kuat dan stabil kini malah babak belur. Hal ini pun diakui oleh Gubernur Bank Sentral Israel Amir Yaron. Meskipun ekonomi Israel kuat dan stabil, tak diragukan lagi bahwa perang ini memiliki implikasi fiskal dan menimbulkan tekanan anggaran. Untuk mengetahui kondisi ekonomi Israel, salah satu indikatornya adalah dengan melihat produk domestik bruto atau PDB-nya. Yaron memprediksi bahwa pertumbuhan PDB Israel kemungkinan turun 1% akhir 2023 ini, hingga tahun 2024. Rasio utang terhadap PDB akan meningkat dan mencapai angka 65% di akhir tahun 2024, jika biaya terus-menerus meningkat. Kondisi ekonomi Israel terus goyah sejak tanggal 7 Oktober lalu. Israel setiap hari merugi 260 juta US dollar atau sekitar 4 triliun rupiah. Data dari Institute for National Security Studies atau INS memprediksi kerugian Israel dalam perang melawan Hamas bisa mencapai 53,5 miliar US dollar. Atau sekitar 830 triliun rupiah, yang bisa mengancam masa depan ekonomi Israel. Salah satu dampak perang Hamas dengan Israel adalah meningkatnya anggaran pertahanan militer Israel. Untuk anggaran tahun 2024 Israel menyiapkan 30 miliar shekel atau sama dengan 128 triliun. Yang difokuskan untuk biaya perang melawan Hamas. Anggaran ratusan triliun itu termasuk untuk menggaji ribuan tentara cadangan yang diturunkan untuk melawan Hamas, dan melancarkan serangan di Gaza. Tercatat sudah ada 350.000 orang yang dipanggil menjadi tentara cadangan, sejak Israel menyerang Gaza. Kementerian Keuangan Israel memang memprioritaskan bantuan kepada tentara cadangan, dan keluarganya di tahun 2024 nanti. Para tentara cadangan telah mempertaruhkan nyawanya untuk negara, sudah sepatutnya diberikan imbalan terbaik kepada mereka. Secara keseluruhan Kementerian Keuangan Israel mengatakan kemungkinan keseluruhan anggaran Israel untuk tahun 2024 adalah 562 miliar shekel. Atau hampir menyentuh angka 2.398 triliun rupiah. Biaya itu meningkat dibandingkan perkiraan awal yang hanya 516 miliar shekel atau sekitar 2.202 triliun rupiah. Saudaraku yang beriman, Israel kini sedang berada di ambang kebangkrutan, mulai dari angka wisatawan yang menurun drastis, nilai mata uang shekel jatuh, mengemis anggaran kepada negara lain, hingga anggaran tahun 2024 membengkak. Anehnya mereka masih melanjutkan penyerangan ke Palestina. Padahal Israel bisa menghindari kebangkrutan dengan menghentikan perang dengan Hamas, dan penyerangan ke Gaza. Ambisi Israel menghancurkan Hamas telah mempertaruhkan negara mereka sendiri. Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.